Qin Xin Yu merasa gelisah dan saat Su Yi melihatnya, dia bertanya apa dirinya tidak enak badan. Mendengar itu Qin Si Yu mengaku baik-baik saja, cuma Pak Si menatapnya jadi agak takut. Su Yi memberitahu kalau dia sedang menatapnya dan membuat Qin Si Yu berpikir Su Yi percaya diri sekali. Acara pun dimulai, Si Yan memperkenalkan diri dan memberi sambutan ke tamu yang hadir di sana. Si Yan memberitahu kalau tahun ini Yun Chuang juga bekerja sama dengan banyak mitra baru dan semuanya berasal dari lini industri terbaru. Para undangan mengira kalau Si Yan sedang membicarakan Lei An dan mendapat pujian dari mereka. Qin Si Yu yang merasa bosan mengaku kalau nafasnya agak sesak dan meminta keluar sebentar mencari udara segar. Su Yi menyuruhnya jangan terlalu jauh. Kemudian Si Yan menutup sesi pertama dan menyuruh menikmati sajian yang ada. Su Yi mengaku ke Ruoshan kalau Si Yan sangat menawan di atas panggung, namun ternyata Ruoshan sudah pergi dari sana. Kemudian ada jurnalis pria yang mendatangi Su Yi dan bertanya apa dirinya jurnalis dari Financial Produce, dan saat Su Yi bertanya dia siapa, dia mengaku kalau jurnalis dari Jiancheng Daily dan mengaku dulu pernah magang di sana, dan saat itu kepala liputan khusus adalah Tang Yi. Mendengar itu Su Yi memberitahu kalau dia adalah atasannya. Kemudian pria itu meminta kontak WeChat agar bisa berkomunikasi nantinya, namun saat pria itu memindai, Si Yan kebetulan melihatnya dan membuatnya tidak senang dan langsung berteriak memanggil namanya dan menyuruh kemari. Su Yi berpikir kalau Si Yan sedang cemburu. Si Yan menatapnya dan menghampirinya dan membuat Su Yi mundur. Kemudian Si Yan bertanya di mana jurnalis wanita yang di sebelahnya itu. Mendengar itu Su Yi beranggapan kalau memanggilnya hanya untuk menanyakan Qin Si Yu, apa tadi dia memang menatap Qin Si Yu. Su Yi memberitahu kalau dia pergi keluar dan sedang tidak enak badan. Su Yi bertanya apa ingin dirinya menghubunginya. Saat menghubunginya, Su Yi berharap kalau Qin Si Yu tidak mengangkatnya. Qin Si Yu yang berada di luar terlihat senang. Namun saat melihat Su Yi meneleponnya, Qin Si Yu beranggapan Su Yi ingin dirinya kembali. Su Yi bertanya dirinya ada di mana dan Qin Si Yu mengaku di luar dan bertanya apa ingin dirinya kembali. Su Yi memintanya jangan kembali dan menyuruhnya istirahat. Su Yi memberitahu kalau Qin Si Yu sudah pergi. Namun Si Yan terus bertanya secara detail dan membuat Su Yi kesal. Su Yi beralasan kalau dia punya fobia CEO, saat dia melihat bos besar sepertinya, dia jadi kesulitan bernafas. Kemudian Su Yi mengaku kalau berbeda dengan dirinya, saat melihatnya, Su Yi mengaku senang, bersemangat dan bahagia dan membuat mereka saling menatap. Kemudian ada yang memberitahu kalau sesi paruh kedua sudah dimulai dan Si Yan langsung meninggalkan Su Yi. Qin Si Yu ingin membeli kopi di mesin minuman, namun mesinnya macet hingga Qin Si Yu kesal dan menyuruh mengembalikan kopinya. Yu Yu yang kebetulan lewat dan melihat itu menggoyangkan mesinnya dan akhirnya minuman kaleng keluar. Qin Si Yu yang melihat Yu Yu langsung terpesona dan bilang terima kasih. Paruh kedua dimulai dengan Si Yan akan memperkenalkan beberapa tentang mitra penting Yun Chuang pada mereka, dan yang kedua akan mengumumkan sebuah berita yang sangat penting dan sangat berarti bagi Yun Chuang. Si Yan menyebutkan kalau Guan Capital secara resmi akan berinvestasi di Mingyu Yun Chuang, menjadi mitra penting di masa depan dan langsung mengundang konsultan strategis Guan Capital untuk naik ke atas panggung dan Yu Yu langsung ke depan. Qin Si Yu berlari kembali ke tempat duduknya dan membuat Si Yan mengetahuinya. Yu Yu langsung memberitahu tujuan selanjutnya pada Guan Capital.
Xian terus melihat Qin Ziyu dan Suyi beranggapan kalau Xian terus menatap Qin Ziyu, sementara Qin Ziyu yang pernah dengar suaranya akhirnya bertemu orangnya langsung. Xian berharap bersama Guan Capital bisa bekerja dan tumbuh bersama serta menuliskan babak baru untuk industri ini dan langsung mengakhiri konferensi pers ini. Di saat itu juga para media langsung berebut menggali informasi pada Xian. Melihat Yuyu keluar, Qin Ziyu berpamitan pergi menyusulnya dan Luo Shen juga beralasan ada pekerjaan dan juga meninggalkannya. Suyi berpapasan dengan Yuyu di luar. Kemudian Qin Ziyu menelepon Suyi dan bertanya siapa pria yang naik ke atas panggung dan Suyi memberitahu kalau itu Xian. Mendengar itu Qin Ziyu kesal kenapa semua hanya fokus ke pamannya, dan beranggapan apa dirinya yang hanya melihat pembicara tampan dan elegan lainnya. Pamannya sudah di belakang menemukannya dan bertanya apa tidak enak badan. Pamannya beranggapan kalau ini konferensi pers pertamanya tapi sudah bermalas-malasan. Qin Ziyu ingin kabur namun Xian memegangnya. Qin Ziyu mengaku akan bekerja keras dan tidak bermalas-malasan lagi dan meminta maaf ke pamannya dengan memegang tangannya. Suyi yang tidak sengaja melihatnya berpikir kalau banyak orang di sini tapi berani menggoda wanita di siang bolong, apa tidak merasa malu? Mereka sadar dilihat Suyi dan Yuyu di sana dan membuat Qin Ziyu melepaskan tangan Xian dan memberitahu pamannya jika tidak ingin identitasnya terungkap di depan atasannya, menyuruhnya membiarkannya pergi. Melihat Xian mendatanginya, Suyi berpamitan juga ke Yuyu dan membuat Yuyu menyalahkan Xian, karena setelah melihatnya, dia berlari. Xian bertanya apa yang dikatakannya dan Yuyu memberitahu kalau memintanya untuk wawancara dan mengajak makan malam. Suyi kesal karena Xian membiarkan dirinya pergi begitu saja dan beranggapan sebagus apa artikelnya, namun tetap dikalahkan oleh pemagang. Namun tiba-tiba Xian sudah di belakangnya dan membuat Suyi terkejut. Suyi merasa jangan harap dirinya yang akan mulai bicara terlebih dulu, kemudian Suyi berhenti dan membuat Xian bertanya kenapa berdiri di sana. Mendengar itu Suyi beralasan berdoa. Di saat Xian mengaku akan pergi, Suyi memberitahu kalau tidak akan mengantarnya. Namun Xian memegang tangannya dan memberitahu dirinya yang akan mengantarnya. Saat Yuyu menunggu mobil menjemputnya, Qin Ziyu menghampirinya dan menyapanya. Yuyu mengira dia juga menunggu mobil dan Qin Ziyu beralasan kalau terlalu banyak orang naik taksi dan menunggu sejak tadi. Qin Ziyu memberikan minuman kaleng padanya dan saat mobil jemputan Yuyu datang, dia berpamitan dan masuk ke mobil. Sementara itu Suyi bingung karena Xian tidak membalas pesan-pesannya, mengabaikan sikap ramahnya, tapi malah menggoda seseorang yang gugup dan berkeringat saat melihat dirinya. Suyi berpikir aneh-aneh padanya. Xian tiba-tiba mengatakan permainan emosi yang campur aduk dan membuat Suyi tidak mengerti. Xian memberitahu kalau akan hujan pukul 8 malam. Mendengar itu Suyi bertanya apa mau memegangi payung untuknya. Tiba-tiba ada telepon dan membuat Suyi kesal. Suyi terlihat lelah dan mengantuk. Melihat itu Xian menahan dengan tangannya. Suyi terbangun dan merasa malu dirinya tertidur di mobilnya lagi dan kenapa tidak membangunkannya kalau sudah sampai. Mendengar itu Xian memberitahu kalau baru sampai.
Sui ingin mengundangnya dan mengajak makan jika ada waktu dan ada yang ingin dibicarakan padanya. Mendengar itu Si Yan tersenyum, namun saat Sui memberitahu akan membahas liputan khusus yang pernah dibahas terakhir kali, wajahnya berubah dan menyuruh menghubungi Chen Sheng jika ingin membuat janji dengannya. Mendengar itu Sui berpamitan pulang dan berterima kasih karena mengantarnya. Saat turun dari mobilnya, Sui sadar dan merasa kalau tadi suasananya bagus tapi malah membahas liputan khusus dan terus melihatnya. Si Yan ingin turun, namun melihat Sui pergi, dia tidak jadi turun dan menyuruh sopirnya jalan. Coba. Sui berpikir kalau arah Yun Chuang dan rumahnya berlawanan tapi masih mengantarnya pulang, padahal dia sibuk setelah konferensi pers dan menunjukkan kalau dia perhatian dan Sui terlihat senang. Namun saat sudah di rumahnya, dia berpikir kalau mengantarnya setelah menggoda Qin Si Yu dan beranggapan sudah mempermainkannya dan membuatnya marah padanya. Sui sadar kalau dirinya juga bukan orang baik karena punya motif tersembunyi padanya dan apa haknya menuntut sesuatu darinya. Namun lagi-lagi Sui berpendapat walaupun dirinya punya motif tersembunyi tapi dirinya tidak main mata dengan orang lain. Si Yan terlihat galau dan melihat pesan dari Sui lagi. Sementara Guanji dan Ruoshan beradu mekanik dan tiba-tiba keduanya mendapat telepon dari mereka berdua, mengganggu kenikmatan surga duniawi mereka. Guanji dan Ruoshan menolak mereka yang ingin mengajak minum. Ruoshan bertanya apa yang dipikirkannya. Guanji mengaku kalau Ruoshan tidak bisa menikah dengan pria yang tak sebaik dirinya. Mendengar itu Ruoshan akan menikahinya. Namun menurut Ruoshan itu omong kosong karena menurutnya, bagi orang seperti mereka yang mencintai kebebasan, bagaimana bisa ada hari pernikahan untuk mereka? Keesokan harinya Qin Si Yu tidak tahu cara menghubungi orang itu, dan bertanya ke pamannya juga tidak ada gunanya. Kemudian dia mendengar Sui mengatai pamannya dan membuat dia berpikir kalau pamannya berulah lagi. Tiba-tiba ibunya telepon dan Sui memberitahu kalau tidak ada waktu bertemu dengan anak teman lamanya itu dan mengaku sudah putus, dan saat sudah menyelesaikan pekerjaannya akan menurutinya dan langsung menutup panggilannya. Bui memberitahu semua kalau penjualan edisi terakhir meroket berkat semua orang sudah bekerja keras dan menyuruh mempertahankannya. Bui juga memberitahu soal wawancara Sui dengan Si Yan mendapat responsif yang bagus di kalangan berita. Bui memberinya selamat atas pencapaian yang begitu baik dan menyuruh semuanya untuk belajar darinya dan terus bekerja dengan baik. Tim Yulin mengatakan apa tidak ingin mentraktir semua untuk merayakannya malam ini, namun Sui hanya diam dan membuat Yulin bilang kalau semua bicara padanya. Melihat Sui tetap diam, dia menggerakkan kursinya. Sui yang melihatnya melepas headsetnya dan meminta maaf dan bertanya apa bicara padanya, karena tidak mendengarnya. Yulin merasa karirnya bagus dan semua mau ditraktir makan malam. Mendengar itu Sui menyetujuinya dan menyuruh memilih tempat sendiri. Melihat itu Qin Si Yu terkejut dan mengerti alasan dulu pertama bekerja dirinya pernah mengabaikannya saat bertanya pada Sui, dan mempermalukan diri sendiri di depan pamannya dan membuat Sui tampak sangat menyedihkan. Qin Si Yu sudah berada di rumah Si Yan dan masih merenung. Si Yan pulang kerja dan langsung ganti pakaian. Melihat Qin Si Yu masih merenung, Si Yan mengatainya apa sudah gila. Qin Si Yu bertanya ke pamannya bagaimana jika dirinya tidak sengaja menjadi penjahat. Si Yan ragu apa Qin Si Yu punya kecerdasan untuk menjadi penjahat. Qin Si Yu mengaku kalau baru menyadari hari ini dan sudah salah memahami atasannya dan tidak sengaja mengabaikannya. Mendengar itu Si Yan terkejut apa maksudnya. Qin Si Yu mengaku ini kesalahpahaman, tapi terlalu malu untuk meminta maaf padanya, karena dia tidak tahu apa-apa soal ini, dan apa yang dikatakan pada pamannya.
Qin Ziyu merasa kalau pamannya terlalu kasar padanya dan menyuruh meminta maaf padanya. Mendengar itu Xian menyuruh menyelesaikan masalah ini secepatnya, jika tidak orang-orang yang terpaksa menjadi penjahat seperti pamannya ini mungkin benar-benar menjadi musuhnya. 我劝你赶紧把这个事情解决了，可能真的变成反派，针对你。 Kemudian Qin Ziyu meminta kontak WeChat Suyi ke Nan. Suyi curhat ke Ruoshan kalau Xian juga mengenal Qin Ziyu karena dia cukup mengkhawatirkannya. Menurut Ruoshan, gadis ini cukup populer dan pantas saja dia bisa mendapatkan undangan tempo hari dan beranggapan latar belakang keluarganya cukup baik jadi bisa masuk ke perusahaan majalah lewat koneksi. Suyi tidak tahu seberapa dekat dengannya sekarang. Ruoshan mengira kalau Suyi tidak senang tentang Xian dan Qin Ziyu sekarang. Ruoshan berpikir Suyi cemburu. Suyi mengaku kalau ada perasaan terhadapnya. Mendengar itu Ruoshan mengingatkan tentang liputan khususnya. Jika benar-benar pacaran dan berinteraksi terkait pekerjaan, pasti akan banyak gosip dan mereka akan mengatakan berbagai macam tentangnya. Sekarang dia melakukan interaksi yang aneh dengan pemagangnya, jadi menyuruhnya untuk tidak memulainya. Mendengar itu Suyi tahu apa yang dipikirkannya dan mengenai hubungan, sebaiknya mengikuti kata hatinya. Qin Ziyu bingung ingin menambahkan kontak Suyi atau tidak dan membuat Xian menyuruhnya keluar dari rumahnya jika berisik lagi. Kemudian Xian melihat ponselnya lagi. Suyi berpikir awalnya ingin beli tiket dengan mantan pacarnya dan mengira kalau Xian tidak suka makan bersama, jadi ingin mengajaknya nonton konser dan menurutnya dia juga menyukai Song Lelan dan langsung mengiriminya pesan. Setelah membacanya Xian langsung menambahkannya ke WeChat-nya. Melihat tidak ada balasan dari Xian, Suyi berpikir kalau dirinya bertindak terlalu jauh. Namun setelah melihat kontak terbaru ada nama SY, Suyi sadar kalau itu Xian dan akhirnya dia menambahkan WeChat-nya dan mengaku menang darinya karena membalas pesannya. Suyi melihat profilnya dan menurutnya namanya terlalu norak. Kemudian mereka saling berbalas pesan di WeChat dan mengajaknya nonton konser dan dia menyetujuinya. Suyi beranggapan ini terlalu lancar dan heran apa dia mengalami perubahan kepribadian. Sementara itu Guanji juga ingin mengajak Ruoshan untuk nonton konser bersama. Ruoshan teringat kata-kata Suyi dan langsung mengiriminya pesan kalau punya tiket gratis untuk nonton. Suyi sudah berada di lokasi dan dia melihat Xian menghampirinya. Namun di saat sudah dekat, Xian memperlihatkan berhenti berlangganan padanya dan membuatnya terbangun dari mimpinya. Suyi ingin mengiriminya pesan, namun dia teringat kalau sekarang bisa menggunakan WeChat dengannya. Suyi memberitahu Ruoshan kalau tidak bisa menemuinya hari ini. Kemudian Suyi mengirimi stiker dan juga mengingatkan untuk menonton konser malam ini. Suyi ingin juga mengajaknya makan, namun dia mengurungkannya dan tidak ingin memaksakan keberuntungannya. Suyi langsung bersiap dan berdandan untuk menonton konser Lenan. Di saat sudah berada di tempat konser, Suyi mampir ke tempat penjual bandana dan memilih salah satu untuk dipakai berdua dengan Xian. Kemudian panitia menyuruh berbaris tertib untuk masuk. Melihat ada mobil datang, Suyi tersenyum dan mengira Xian sudah datang. Namun Suyi terkejut karena yang turun dari mobil adalah Qin Ziyu dan beranggapan kebetulan sekali.
Qin Ziyu heran karena merasa Suyi yang mengajaknya. Mendengar itu Suyi ingin mengatakan kalau yang diajak bukan dirinya dan langsung mengira kalau SY itu adalah Xian. Merasa sudah terlanjur, Suyi mengaku hanya bercanda dan baru mau menghubunginya tapi sudah datang. Kemudian Qin Ziyu mengajak Suyi masuk. Mereka berdua melihat konsernya dan ternyata Xian juga ada di sana. Termasuk Yuyu, Guanji dan Ruoshan. Melihat raut muka Suyi, Qin Ziyu bertanya ada apa. Suyi beralasan kalau lagunya membuatnya sedih. Qin Ziyu menduga apa karena putus cinta dirinya jadi sedih. Mendengar itu Suyi menceritakan kalau dirinya putus dengan pacarnya sebulan yang lalu karena dia berselingkuh, tapi mengaku tidak sedih karenanya. Qin Ziyu tidak percaya Suyi diselingkuhi karena kalau melihat penampilannya, Suyi sangat cantik. Suyi memberitahu kalau itu tetap terjadi dan pria itu lebih memilih uang daripada penampilan, dan memberitahu gadis kaya incarannya punya paman yang sangat kaya raya. Qin Ziyu merasa kalau Suyi mengatasi ini dengan sangat anggun dan mengaku mengaguminya. Suyi memberitahu setelah berhubungan dengan pamannya, dirinya mulai sadar kalau dia sebenarnya cukup baik dan sekarang sedikit dilema. Qin Ziyu menyuruh jangan terlalu memikirkannya dan bertanya apa dia seperti keponakannya. Mendengar itu Suyi memberitahu kalau dia sama sekali tidak seperti keponakannya. Setelah konser selesai, Qin Ziyu berpamitan pulang dan Suyi langsung mengganti nama Xian dengan Qin Ziyu di kontak WeChat-nya. Qin Ziyu melihat Yuyu juga menonton konser ibunya dan langsung menelepon ibunya ingin meminta beberapa album edisi terbatas waktu debutnya. Yuyu yang melihat Suyi menyapanya dan kebetulan bertemu di sini, dan saat Suyi bertanya bagaimana ada di sini, Yuyu mengaku kalau Xian memberikan tiketnya dan datang untuk bersantai. Kemudian Suyi bertanya apa sudah melihat draftnya dan meminta mengatur untuk wawancara pekan ini. Mendengar itu Yuyu menyuruh datang Selasa depan jam 3 sore dan Suyi menyetujuinya. Yuyu ingin mengantarnya pulang, namun Suyi beralasan sudah memanggil taksi dan Yuyu langsung berpamitan pulang padanya. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depannya. Suyi langsung melihat plat angka mobilnya, dan saat melihat orang yang mengemudi, Suyi terkejut karena dia adalah Xian. Suyi berjalan dan berpura-pura terkilir. Suyi beranggapan kalau harus mengambil kesempatan ini karena Xian yang menemuinya dulu. Xian membuka kaca mobilnya dan Suyi memberitahu kalau kakinya terkilir dikarenakan dirinya. Xian bingung kenapa karena dirinya. Suyi mengaku setiap melihatnya membuatnya tidak fokus berjalan. Tiba-tiba ada telepon dari seseorang. Xian yang melihat Suyi berjalan sambil menelepon merasa dia membohonginya dan menjalankan mobilnya. Melihat itu Suyi mengejarnya dan membuat kakinya terkilir beneran. Xian melihat dari spion mobil kalau Suyi kesakitan dan menghentikan mobilnya, sementara Suyi mengomel dan mengatai Xian karena menurutnya, dia pria yang tidak berperasaan dan menyumpahi agar sendirian sampai menua. Namun tiba-tiba Xian kembali dan menyuruhnya naik ke mobilnya. Suyi beranggapan kalau dirinya akan menjelaskannya di dalam mobilnya. Xian menyindirnya kalau Suyi belum mengarang penjelasannya. Mendengar itu Suyi menyuruhnya jangan terburu-buru. Suyi mengeluh kakinya kesakitan dan benar-benar terkilir, tapi menurut Xian, Suyi masih bisa banyak bicara. Xian membawa Suyi ke rumah sakit, namun saat Xian menyuruh memeriksanya ke dokter, Suyi mengaku kakinya sakit dan tidak bisa berdiri dan jelas sudah tidak bisa berjalan.
Sui menyalahkan Xian karena ini, dia menyuruhnya bertanggung jawab, mendengar itu Xian menyuruhnya jangan melebih-lebihkan. Sui menyuruhnya memakai sepatunya saat pergelangan kakinya terkilir, sakitnya sama seperti patah pergelangan kaki, namun Sui menyindirnya karena dirinya belum pernah memakainya jadi tidak akan mengerti. Akhirnya Xian berinisiatif menggendong Sui ke dalam. Sui menggodanya dengan bertanya apa mantannya tidak pernah memberitahunya kalau Xian tampak tampan dari sini. Mendengar itu Xian membalasnya dengan mengatakan apa mantannya tidak memberitahu kalau Sui berat. Sui mengaku tidak mungkin, karena selama ini tidak ada yang menggendongnya dan beranggapan kalau Xian punya potensi untuk menjadi pacar pertama yang mengatakan itu. Sui berteriak kesakitan saat dokter memeriksanya, namun dokter mengaku tidak menekannya. Sui beralasan kalau dirinya sangat sensitif terhadap rasa sakit. Tiba-tiba ada panggilan dari kakaknya dan membuat Xian menjawabnya. Melihat tidak ada Xian, dokter memeriksanya lagi. Namun Sui tidak bereaksi apa-apa. Melihat itu dokter beranggapan kalau berpura-pura sakit agar dia berbelas kasihan padanya. Dokter menyuruhnya untuk mengompres dengan es batu sesampainya di rumah dan mengolesinya dengan obat. Kemudian dokter itu mengakui kalau pacarnya cukup tampan tapi sepertinya sedikit kurang romantis dan tidak punya perasaan. Mendengar itu Sui langsung membelanya dan membuat Xian yang mendengarnya tersenyum. Saat dokter itu mengatakan kalau Sui protektif padanya, Sui mengaku kalau dia tidak punya hati dan membuat Xian pergi dari sana. Sui merasa kalau Xian lama dan dokter mengira kalau dia pasti membayar tagihannya. Melihat ada orang yang mau masuk, Sui berteriak lagi, namun ternyata yang masuk adalah perawat dengan membawa kursi roda. Perawat mengantar Sui keluar dengan naik kursi roda, dan saat melihatnya, Sui mengaku kalau dirinya masih tidak bisa berjalan. Mendengar itu Xian menghampirinya dan membuat Sui tersenyum. Tiba-tiba ada seekor kucing berlari ke arahnya dan membuat Sui refleks berlari ketakutan ke arah Xian. Melihat Sui bisa berdiri dengan tegak, Sui melepaskan tangannya dan beralasan kalau ini keajaiban medis karena dokter melakukan pekerjaannya dengan baik. Xian bertanya apa sekarang dirinya bisa masuk ke mobil sendiri. Mendengar itu Sui langsung berlari. Xian mengantar Sui pulang dan tiba-tiba Guanji meneleponnya. Guanji bertanya apa masih berhubungan dengan Beilin, mantannya yang aktris cantik itu. Guanji memberitahu kalau punya teman yang mau dia main film, dan meminta Xian untuk memperkenalkan mereka. Namun menurut Xian kalau kemampuan akting Beilin biasa saja dan memberitahu kalau orang yang ada di mobilnya sekarang adalah aktris yang jauh lebih baik. Mendengar itu Sui langsung melihatnya. Saat sudah sampai di rumahnya, Sui berpikir kalau dia hanya mantannya dan mengaku sudah sampai sejauh ini, jadi dirinya tidak akan menyerah sekarang. Xian sudah tiba di rumah kakaknya yang juga ibu dari Qin Shiyu. Dia memberitahu kalau mereka hampir selesai makan, namun dirinya baru tiba. Mendengar itu Xian mengaku ada urusan. Qin Shiyu mengingatkan kalau pernah menyuruhnya jangan terlambat. Lelan mengaku sudah lama tidak bertemu dengannya dan tidak mau melihatnya dimarahi pamannya. Kemudian Lelan menyuruh Qin Shiyu melanjutkan ceritanya dengan atasannya. Qin Shiyu mengaku kalau pamannya juga tahu soal ini dan mengaku salah paham dengannya jadi mengirim permintaan pertemanan di WeChat untuk meminta maaf. Tidak disangka dia menyapanya dengan semangat, bahkan mengundangnya ke konser ibunya. Mendengar itu Xian terkejut dan bertanya apa Sui mengundangnya ke konser hari ini. Menurut Qin Shiyu sikapnya agak aneh seolah-olah bukan dirinya yang dia ajak. Xian beranggapan kalau dirinya salah paham tentang dia, lalu pergi ke konser bersamanya tanpa merasa bersalah. Mendengar itu Qin Shiyu kesal ke pamannya karena selalu sinis dan menyimpan dendam. Kemudian Xian mengajak kakaknya bersulang untuk konsernya yang sukses. Tiba-tiba ada pesan dari Sui kalau belum membayar biaya rumah sakit dan membuatnya tersenyum.
Qin Siyu yang melihatnya mengadu ke ibunya kalau pamannya berpacaran dengan aktris lagi dan membuat Xian menyuruh jangan bicara omong kosong. Qin Siyu mengaku diberitahu Guan Ji kalau ada aktris di mobilnya dan juga mengaku baru saja melihatnya mengiriminya pesan. Kakaknya penasaran bertanya siapa dia, namun Xian mengaku kalau mereka mengada-ada. Kakaknya memberitahu Xian jika bertemu dengan gadis yang tepat menyuruhnya untuk menyayanginya dan jangan kehilangan dia. Lenan ingat kalau Paman Cheng mengadakan jamuan keluarga besok malam dan Lenan menyuruh Xian pergi bersama Qin Siyu jika tidak punya teman kencan. Mendengar itu Xian mengatakan itu bukan masalah. Qin Siyu mengaku akan dengan senang hati pergi bersamanya karena tidak ada orang yang bisa menjadi teman kencan pamannya. Kemudian Xian izin ingin pergi ke toilet. Menurut Qin Siyu ada yang terjadi sesuatu dengannya dan mengira kalau pamannya jatuh cinta dan akan mencari tahu siapa aktris itu. Suyi memeriksa ponselnya dan melihat Xian menambahkan di WeChat-nya dan mencoba menanyakannya untuk memastikan. Dan saat melihat jawabannya, Suyi yakin kalau itu benar-benar Xian dan langsung bertanya biaya rumah sakitnya. Saat Xian mengiriminya nota, Suyi terkejut karena biayanya mahal. Jadwi ingin memakai asuransi kesehatan dan membuat Xian yang membayarnya karena menganggapnya bayaran hari ini untuk akting selevel Oscar-nya. Suyi mau Xian makan malam bersamanya besok. Xian membalasnya kalau akan menjemputnya jam 5 sore. Melihat balasan Xian, Suyi langsung terlihat senang bukan main. Suyi bingung memilih pakaian untuk dipakai besok dan dia memfoto 3 pakaian yang menurutnya terbaik. Kemudian Suyi mengirimkan ke Xian untuk meminta pendapatnya lebih cocok pakai baju yang mana. Xian menjawabnya yang merah. Namun Suyi bingung karena tidak ada warna merah dan berpikir kalau Xian buta warna. Keesokan harinya Suyi pergi ke mall mencari baju merah dan langsung mencobanya. Namun kebetulan di sana ada Xing Zhou dan Qin Lezi dan membuat Suyi bertanya apa yang dilakukan di sini. Kemudian Suyi ditelepon Ruoshan menanyakan ada di mana sekarang dan Suyi mengaku sedang berbelanja dan memberitahu bertemu tukang selingkuh dan pacarnya. Suyi mengaku setiap bertemu mereka harus mencuci matanya selama berhari-hari. Terpaksa Suyi bersembunyi di ruangan ganti baju. Qin Lezi mencoba pakaian yang sama dengan Suyi dan meminta pendapat Xing Zhou. Namun mendengar Qin Lezi manja-manja ke Xing Zhou, akhirnya Suyi tidak tahan dan keluar dengan memakai pakaian yang sama. Menurut pelayan di sana baju itu cocok untuknya dan serasi dengan kulitnya. Mendengar Suyi dipuji, Qin Lezi terlihat kesal. Kemudian Suyi memfoto dirinya dan mengirimkannya ke Xian untuk meminta pendapatnya. Xian yang baru selesai berkuda dengan Guan Ji dan Yu Yu membuka pesan dari Suyi dan membuatnya tersenyum dan menyimpan fotonya ke galeri. Melihat Xian tersenyum, Guan Ji bertanya kenapa tersenyum dan menebak ada kencan malam ini. Guan Ji ingin mengajaknya makan malam, namun Xian mengaku tidak bisa ikut dengannya. Suyi dan Qin Lezi kemudian mengganti dan mencoba baju yang sama berkali-kali. Qin Lezi mengaku kalau baju yang dicobanya semuanya cocok dan meminta Xing Zhou untuk membelikannya. Sementara pelayan di sana juga bertanya ke Suyi apa juga ingin membeli semuanya. Mendengar itu Suyi bingung dan pasti malu dengan mereka kalau tidak membelinya. Tiba-tiba Qin Siyu datang menolongnya. Qin Siyu ingin membantu memilihkannya dengan memberikan kartu ATM ke kasir. Qin Siyu berterima kasih ke Qin Lezi karena sudah membeli barang yang paling jelek di toko, jadi bisa menghemat waktunya. Suyi bertanya ke Qin Siyu apa ingin membelinya, karena merasa tidak enak, Qin Siyu memberitahu kalau itu kartu tambahan dari pamannya. Mendengar itu Suyi merasa salah karena tidak mengenal pamannya. Qin Siyu beranggapan tadi menginginkannya dan menyuruh menjaga harga dirinya di saat seperti ini. Anggap saja itu hadiah balasan karena mengajaknya ke konser dan kompensasi lainnya.
Kasir memberitahu kalau sudah selesai dan Qin Ziyu membuat marah Qin Lezi dan mereka langsung pergi. Qin Ziyu ingin mengajaknya makan malam bersama, namun Suyi memberitahu kalau sudah membuat rencana dengan seseorang. Mendengar itu Qin Ziyu beranggapan pantas dirinya berbelanja dan menyuruh Suyi untuk segera pergi. Saat sudah sampai di rumahnya, Suyi melihat mobil Xian dan langsung melihat pakaiannya, dia merasa sepertinya pakaiannya berlebihan. Xian turun dari mobil dan memanggilnya dan bertanya mau kemana. Suyi memberitahu ingin meletakkan barangnya dan mengganti pakaiannya. Mendengar itu Xian memegang tangannya tidak perlu mengganti pakaiannya karena mengaku tampak cantik dengan ini. Di dalam mobil, Suyi beranggapan kalau Xian memegang tangannya dan memujinya sebelum masuk mobil, dan sekarang dia hanya diam saja dan menurutnya pria bisa berubah-ubah. Kemudian mereka turun di suatu tempat dan masuk ke dalam. Saat berjalan dengannya, Suyi mengaku kalau Xian sangat pintar memilih tempat kencan yang sangat bagus. Xian terus melihatnya dan membuat Suyi bertanya. Xian mengaku kalau dirinya berbeda dan sangat cantik hari ini. Kemudian Xian memberitahu kalau saatnya bergabung dengan perjamuan dan membuat Suyi bingung. Xian menjelaskan kalau ini perjamuan keluarga yang diselenggarakan tetuanya dan nanti akan ada cukup banyak orang. Suyi bertanya bukankah kita akan makan malam bersama dan Xian memberitahu kalau ini juga makan bersama. Suyi kecewa karena bukan makan bersama seperti ini yang ada di pikirannya. Namun Xian membisikkan ke telinganya setelah makan malam ini, dirinya bisa mengajaknya makan pribadi dan hanya berdua. Kemudian mereka masuk ke dalam. Melihat Xian menggandeng Suyi, semua yang ada di dalam langsung bergosip membicarakan mereka. Bahkan salah satu di antara mereka salah mengenali Suyi dan berpikir kalau Suyi adalah aktris utama di serial film. Namun Suyi menjelaskan kalau dia adalah seorang jurnalis. Sementara itu Qin Lezi yang kesal karena kejadian tadi bertanya ke Xing Zhou karena tidak pernah menatapnya seperti tadi. Bahkan tidak pernah membelikannya pakaian dan berpikir tidak mau mengeluarkan uang untuknya. Mendengar itu Xing Zhou menyuruh Qin Lezi berbicara dengan pamannya agar memberinya pekerjaan di Yunchuang, jadi bisa membelikan apapun yang dia mau. Di saat makan bersama, Suyi mendapat pesan dari Xing Zhou bertanya apa sedang sibuk dan ingin meminta maaf soal hari ini. Suyi yang membacanya tertawa dan membuat Xian melihatnya. Kemudian Suyi membalasnya dengan mengetik sedang membuat kue. Kemudian pelayan datang bertanya siapa yang memesan ini dan Xian langsung mengacungkan tangan. Xian langsung menawarkan ke semuanya siapa yang mau kue. Melihat itu Suyi beranggapan kalau Xian mengejeknya secara halus di depan semua orang dan membuat Suyi mencubit pahanya.